Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah membuka video kelompok kami. Dan juga sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Fali Adi Wicaksono sebagai ketua dari kelompok satu yang beranggotakan teman-teman saya dengan nama Sinta Dewati Puwo Subroto, Olivia Listiani, Vito Yudhistira, dan juga Lasma Natalina. Kami dari kelompok satu ini berasal dari program studi Sistem Informasi Akuntansi di Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kota Pontianak, di kelas 63 4A 30. Nah, untuk video kali ini kami ingin mempresentasikan tentang implementasi ABSS primer pada studi kasus perusahaan barang dan jasa dalam bidang usaha layanan kesehatan dan kecantikan. Jadi kita akan menggunakan sebuah aplikasi akuntansi yang bernama ABSS Primer untuk mengimplementasikan, memasukkan data transaksi dari perusahaan barang dan jasa eh, dalam bidang usaha kesehatan dan kecantikan. Mungkin kita langsung mulai saja untuk membuka control panel terlebih dahulu kali ya. Di control panel. Nah, di control panel ini di bagian clock and region, change date, time, and number format. Nah, di sini untuk standar format tanggal dan waktu ya. Kalau di laptop milik saya seperti ini, DD, month dengan year seperti ini lah. Kemudian tambahannya additional settings ditekan. Nah, ini di setting seperti ini saja. Nanti kalau mau menyamakan boleh, atau ada referensi seperti negatifnya diganti seperti ini. Biasanya ada juga yang tipikal laptopnya untuk angka negatifnya formatnya seperti ini boleh juga, tapi saya lebih nyaman menggunakan negatif bagian pakai yang minus. Jadi seperti ini currency-nya pakai rupiah karena ini Indonesia. Nah, untuk format rupiahnya seperti ini, 1,1 kalau yang positif, yang negatif negatif 1,1. Ada desimalnya di belakang desimal 2. Nah, sisa-sisanya ya seperti inilah kok di control panel ya. Ya, mungkin gini saja, kita cancel karena saya tidak ingin mengubah apapun. Jadi, kalau ada yang ingin sudah habis mengubah, misalnya mengubah dari negatif ini jadi ini, tekan apply. Kalau tidak ingin mengubah apapun, ya udah, cancel saja. Ini cancel. Nah, di control panel ini kita abaikan. Kita langsung masuk ke ABSS Primer. Di yes kan. Nah, ini untuk tampilan awalnya, teman-teman. Ini ada mungkin seperti kotak dialog Welcome to ABSS Primer. Open. Ini untuk membuka file yang kalian sudah buat sebelumnya lewat pilihan Create a New Company File. Kalau bagian Explore, What's New dengan Exit, ini saya kurang tahu kok yang ini. Mungkin kalau Explore ini lebih ke kayak membuka data yang sama mungkin ya. Saya kurang tahu juga. Tapi fokus kita ke create karena kita akan membuat data perusahaan baru. Kita createkan saja, kita next. Nah, di bagian sini kita baru ikuti uh, modenya teman-teman. Nah, dari sini ini
Ini susahnya masih belum bisa disampingkan kiri kanan ya. Jadi mau nggak mau buka tutup dulu. Nah, di bagian sini. Nah, buatan data perusahaan baru di bagian sini, pemulaan. Ini kita isi-isi dulu sampai sini. CV Kembang Jelita, Jalan Imam Bonjol Pontianak dengan nomor telepon sekian, dengan email sekian. Kita ikutkan saja, kok company name taruh di sini. Company name juga. Salah. Kembang Jelita dengan address tidak salah tadi Imam Bonjol, Kota Pontianak dengan phone number. Kita lihat dulu 0854. Oke. 44555 0844 4444 5555 dengan email. Oh, 0854 ya. 54 4 555 4 kali masing-masing. Email address-nya kita pakai sebentar. Ini gimana? kembangjelita_gmail.com kembangjelita_gmail.com. Nah, udah semuanya keisi sesuai tempat kolomnya, kita next. Nah, di sini kita ikuti data perusahaannya. Tidak salah. Nah, di sini di periode pembukuan dari 1 Januari 2025 ditutup pada tanggal 31 Desember 2025. Dengan periode 13 digunakan untuk proses penyesuaian. Oke. Berarti kalau diterapkan di sini, berarti ini 2025, last month of financial year, ini bulan terakhir, ya Desember, conversion month-nya kita atur ke Januari, pemulaan 12, kita ganti 13, 13. Kemudian kita tekan next, kemudian next lagi. Mungkin ini untuk mengecek ya teman-teman, untuk mengecek apakah sudah betul. Kok masih keliru, back. Kalau mas sudah yakin, udah kita nextkan saja. Ini udah betul ya, Januari 1 2025, Desember 31 2025. Kita nextkan. Nah, di sini pilihan ini, kalau ini langsung masuk ke dalam modul-modul untuk memasukkan transaksinya. Kalau ini tidak salah untuk mengcustom akunnya sendiri gitu. Jadi kita ngatur dari awal gitu. Misalnya kas apa, mungkin kayak gitu. Karena saya belum belum berpengalaman untuk buka ini, belum pernah membuka pilihan ini. Kalau kalau kita ikuti ini, ya kalau di mode ini kita ikuti yang bagian ini. Kita pilih pilihan yang pertama. Nah, di sini karena dia layanan kesehatan kecantikan, kita cari dulu. Ini service, accounting firm, berarti beauty salon ya. Beauty salon. Karena layanan kesehatan kecantikan yang ada satu-satunya yang berhubungan itu hanya beauty salon ini. Nah, di service ini ada banyak pilihan, ada agriculture, manufacturing, retail, order all. Tapi karena ini berupa perusahaan salon, jadi ini beauty salon. Kita next. Nah, ini untuk mengubah tempat atau mau ngedit nama juga bisa. Punya saya udah ada nih, Jelita Mayo, bekas apa pengiputan sebelumnya. Ini kita buat baru saja, Kembang Jelita 2 misalnya. Kita save di bagian sini saja, standar. Sebenarnya bisa kemana saja, asal kalian ingat aja kalian nyimpan kemana gitu kan. Tapi kok saya nyimpan ke sini dulu, nggak apa-apa. Kita save.
2 Mayu. Kita next. Nah, di sini mau setup asisten, ini mungkin dikasih mungkin semacam tutorial, cuman karena kita apa saya akan memandu kalian di sesi kali ini, maka command center aja langsung. Oh, ini tidak salah, aku harus pakai internet teman-teman kok melalui aplikasi ini. Tapi kayaknya WA-nya mungkin perlu saya tutup kali ya. Saya tutup dulu ya teman-teman untuk WA-nya. Takutnya bocor notifikasinya. Oke, baik. Kita lanjutkan teman-teman. WhatsApp saya udah saya keluarkan biar tidak mengganggu pembelajaran kita pada video kali ini. Jadi udah saya hidupkan internetnya, semoga bekerja dengan baik. Nah, di sini enter your user ID dan password. Kita pastikan user ID-nya administrator. Jadi ini fungsinya bisa mengotak-ngatik eh, akun-akun atau mungkin transaksinya lebih luas lah gitu, nggak salah saya lah. Saya saya pun udah lupa. Jadi kita oke kan. Nah, di sini ada pilihan karena saya masih masa trial, belum bukan aplikasi yang versi pro-nya lah ya kalau zaman sekarang itu. Jadi saya menggunakan trial version yang jangka waktu penginputannya harus 30 hari. Lewat dari 30 hari itu filenya masih ada, cuma statusnya hanya bisa dibaca oleh eh, orang yang melihat file tersebut. Tidak bisa diotak-atik lagi kayak sekarang lah. Jadi saya menggunakan masa trial karena saya tidak ada versi pro-nya dari ABSS ini sementara. Jadi udah, ini pilihan kedua. Kita continue. Ya, you have only 30 days left. Kamu hanya punya 30 hari tersisa. Ya, tidak masalah karena videonya kan cuma 2 jam atau mungkin 1 jam. Nah, ini tampilan awal dari menu ABSS. Ada card file, ada account, banking, sales, time billing. Time billing mungkin kita tidak pakai di sesi modul kali ini. Purchases, inventory, dan juga card file tadi udah saya bahas, udah saya sebut sih tapi. Udah, kita mulai di pencatatan datanya. Nah, sebelum itu kita atur dulu preferences set di menu setup, setup di preferences. Nah, di sini, nah kalau di enaknya aplikasi ini bisa eh, dibagi dua dengan mode yang saya punya. Jadi enak kalau mau lihat-lihat dibandingkan mungkin boleh saya sebut lah mereknya dibandingkan Zahir. Zahir itu mesti full window. Jadi tidak bisa dibagi bagi dua seperti ini. Sedangkan kalau APSS ini lumayan bisa lah, bisa dibagi dua gini. Jadi saya mau eh, memandu menggunakan aplikasi ini lebih enak lah. Ini setup preferences di system preferences dicentang ideal in multiple currencies di mana ya di sini karena nanti perusahaan ini menggunakan multiple currencies alias currency itu kan tidak salah mata uang, jadi bisa mata uangnya bisa banyak, bisa rupiah, bisa ringgit, bisa US dollar mungkin. Mungkin seperti itu. Habis itu Windows Preferences, jangan centang untuk automatically check spelling in text field before recording transaction. Berarti yang bagian sini ini tidak salah untuk menonaktifkan pengejaan kata di biasanya setelah kita membuat nama akun, misalnya nama akunnya eh, body wash, biasanya ditanyakan tuh apakah mau nyimpan kata-kata body wash gitu.
Ya seperti cek spelling pada umumnya lah. Biasa di HP atau mungkin di Microsoft Word gitu kan biasa ada yang kayak gini-gini. Ya kita nonaktifkan ya nggak terlalu mengganggu nanti di proses pembelajarannya. Kemudian di tab sales centang untuk opsi one for duplicate invoices numbers in recorded sales. Oke, berarti di mana tuh? One for duplicate. Ah, peringatkan untuk invoice yang mirip atau sama lah. Mungkin seperti mengasih peringatan gitu kalau invoice yang saya buat misalnya invoice satu, kemudian berikutnya saya input lagi invoice satu, mungkin ada peringatannya mungkin seperti itu. Ya, saya menekan-neka karena bahasa Inggris saya kurang, gitu aja. Oh, masih ada lagi. Buat termin 2/10 net 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan. Oke. Berarti di mana tuh? Oh, di sini, di termin, bagian sini. Nah, kok yang bagian sini, kita pilih in a given number of days. Ini bisa dibilang eh, pembayar jangka pembayarannya itu akan berlaku dari mulai terjadinya transaksi hingga 30 hari ke depan gitu. Dari dari pilihan inilah. Diskon days-nya kita atur 10 sesuai peraturan. Balance days-nya karena netnya 30, 30. Diskonnya karena 2/10 berarti 2%. Udah, gini, gini, gini. Kita oke kan. Purchases. Centang untuk opsi one for duplicate purchase. Oh, sama. Kita mungkin memberi peringatan untuk order purchase yang mirip atau sama gitu. Ya, setahu saya sih itu. Habis itu security preferences buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Berarti di user ID sini. Nah, di sini mau pakai nama siapa gitu boleh. Ini mungkin untuk apa? Untuk mengunci sebuah data lah, siapa yang bisa mengakses gitu kan. Bisa, bisa masukkan nama usernya, bisa masukkan password juga. Tapi di sini saya kasih contoh saja, di sini bisa menggunakan nama Pali gitu gitu aja. Kemudian oke, dan nama Pali tertera di sini. Oke, mungkin ada memang agak sedikit lama kalau loading di sini. Mungkin ada pemberitahuan administrator ini apa anunya haknya. Nih, user yang berhak dalam menambah atau mengedit atau menghapus user ID hanyalah yang menggunakan user ID administrator. Nah, itu keistimewaan administrator ini bisa menambah atau mengurangi nama. Misalnya saya mau menghapus ini, saya bisa karena saya masuk ini sebagai administrator bukan sebagai pali. Kok sebagai pali, dia mungkin nggak bisa menghapus bahkan menambah user ID gitu aja. Sedikit intermezzo aja sih. Baik, karena sedang berlangsungnya aja, jadi kita berhentikan dulu sementara ya. Baik, uh, ajennya udah selesai. Kita lanjutkan ya. Nah, di setup mata uang ini, nah ini kita oke kan karena sudah selesai ya. Untuk bagian ini setup mata uang, kita ke setup, kemudian uh, oh bukan di sini, tidak salah currencies. Nah, di menulis currencies. Nah, ini sama kayak tutorialnya. List currencies itu. Nah, karena kita menggunakan tiga mata uang yang mata uang utamanya yakni rupiah, jadi kita hapus dulu semua mata uang ini. Dari Australian, Kanadian, Chinese Yuan, apa segala macam. Untuk menghapusnya eh, klik mungkin kalau di mouse di sebelah kanan, karena saya pakai keypad, sebelah kanan juga sih, sama. Kemudian delete currency,
Ini sambil-sambil ngapus ya teman-teman. Nah, klik kanan saja, kemudian di delete, karena kita hanya mau mata uangnya hanya tiga sajalah. Untuk contoh studi kasus perusahaan CV Kembang Jelita, Hong Kong, New Zealand, Singapura, Taiwan. Nah, karena kita pengennya rupiah dijadikan mata uang utama, jadi kita mau tidak mau mengedit eh, United States Dollar ini menjadi rupiah. Caranya gimana? Kita klik dua kali saja. Kalau di mouse yang sebelah kiri nggak apa-apa, dua kali. Nah, ini udah di kotak dialog untuk mengeditnya, teman-teman. USD-nya kita ganti sesuai kode Indonesia rupiah yaitu IDR, dan karena name-nya rupiah, tidak salah. Nah, di rupiah, nah, exchange rate-nya tidak usah diubah, currency simbolnya tentu juga berubah, RP. Tidak salah, ini ada aturan buat mengubah currency code-nya. Bukan. Atau uang rupiah, apakah diubah ininya? Oh, ini aman. Kalau di kalau dia utama, di mata uang utama itu ini nggak usah banyak diubah-ubah. Jadi kita abaikan saja udah. Asal ini udah betul IDR rupiah, IDR, ini RP, currency simbolnya. Kita oke. Nah, ini kan mau kita kan tiga mata uang. Oh, rupanya waktu azannya agak beda ya. Rupanya ada azan lagi. Kita berhentikan dulu sementara ya, teman-teman. Mohon maaf. Baik, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini kita mulai untuk membuat mata uang USD. Saya mungkin letakkan sini dulu untuk jaga-jaga kok saya lupa. Nah, di sini karena USD-nya udah kita hapus, jadi mau tak mau kita buat mata uang yang baru gitu. Untuk membuat mata uang yang baru, klik ini, New. Kemudian currency code-nya kita sesuaikan, jadi USD. Oh, saya pikir S-nya dolar, rupanya kehalang kursor. New currency-nya United States dollars. Dengan exchange rate-nya ganti 16.000, salah, 242. Ini dari $1 ke rupiahnya itu 16.242 gitu. Ini maksudnya seperti itu gitu. Kenapa ada 16.242? Ya, karena itulah perbandingan dari $1 ke rupiahnya seberapa gitu. Transaksi simbolnya kita ganti jadi US dollar. Sudah. Tidak salah ada aturan untuk mengubah receivable. Oh, belum. Karena mungkin akunnya belum kita buat, belum ke tahap itu. Jadi ya sementara buat ini dulu. Kita oke. Nah, udah kebuat. United States dollar. Nah, di ringgit Malaysia kita edit juga. Tapi yang diedit, ya ini exchange rate-nya. Ya, ini sekitar berapa? 3.829. Kita buat seperti ini. Berarti kan satu ringgit persamaannya sekitar 3.829 rupiah.
Nih di sini nih, udah dijelaskan di bagian sini. Oke, ini udah betul semua, MYR, ringgit Malaysia, RM, simbolnya, currency-nya. Oke, kemudian apa lagi nih? Oh, setup data akun, hapus akun yang tidak digunakan. Siap. Berarti kita close, kita ke account, account list. Nah, kita hapus dulu sesuai modul lah. Ini ada payroll check account di 12120, berarti di bawah. Nih, untuk menghapusnya klik kanan, kan, klik dua dulu, dua kali, yang kiri ya. Nah, kemudian kanan. Nih, delete akun. Kalau mau menghapus. Nih, udah dihapus. Error checknya, kemudian 2130 ada crash driver. Ini, klik dua kali, klik kanan, delete. Kemudian list proof and probable depths. Apa nih? 12210. Baca yang ini, klik dua kali, delete. Kemudian vaksin products, ini ada di 12330 karena salonnya tidak melayani vaksin ya, tapi hanya pangkas rambut saja. Ini terus apalagi sales nails dihapus juga. Sales nails mana nih? Kita cari dulu. Salah di bagian sini. Bukan. 12330 tahu jauh ya. Saya kelewatan. Oh, di sini ya. Kah? Apa tuh? Sales nails. Oh, 4. Mohon maaf, saya vaksin tadi udah. Nah, ini kelamaan nyari di sini nih. Oh, di sini. Ini kita nggak pakai ini. Ini buat contoh aja. Sebenarnya ini juga nggak dipakai sih. Sales vaksin, tapi ya nggak apa-apa. Oh, rupanya dihapus juga. Saya mau tahu. Lupa. Nggak lihat. Tadi disuruh hapus manicure. Pedicure juga dihapus. Karena mungkin dalam studi kasus ini perusahaannya hanya melayani salon yang pangkas rambut saja. Jadi haircutnya masih ada. Ini dihapus begini. Harus messages. Tidak menerima pijat juga. Pijat relaksasi. Oh, masih ada hair products counter di 5. Sini tidak dipakai ternyata. Kalau ditanya mengapa tidak dipakai, tidak tahu. Kita hapus saja. Karena tidak digunakan sih sebenarnya. Jadi ya dihapus saja dong. Nah, udah dihapus semua kan? Apalagi? Edit data akun. Nah, edit data akun banyak nih. Mau yang mau diedit dari cek akun jadi cash. Berarti di aset. Cek akun jadi cash IDR. Untuk rupiah berarti ini. Cash IDR. Oke. Petty cash jadi Bank BNI. Bank BNI. Sama IDR. Buat mengingatkan kalau ini khusus bank yang menerima uang rupiah. Undeposited funds jadi undeposited check. Oh, berubah juga nomornya.
ubah. Kemudian apa lagi? Apakah udah berubah? Oh, udah. Kemudian trade debtors jadi trade debtors DR. Mana tuh? 1.2.200. Nah, di sini. Klik 2 kali, ganti DR. Kemudian creditors juga dihapus, diedit maksudnya, mohon maaf. Jadi DR. Ini enggak salah akun buat utang lah, akun utang ini. Akun buat utang tadi piutang, kok trade debtors. Kemudian hair products, kita ke hair care. Karena perusahaannya selain membuka pangkas rambut salon, juga menjual beberapa produk kecantikan lah. Ya, ini hair care dengan skincare. Tapi yang jadi masalah, kemana akun hair products-nya? Itu aja sih. Oh, di sini. Hair products jadi hair care. Hair products jadi hair care. Skincare maksudnya. Sales hair diganti menjadi services salon. Services salon. Mana nih? Income berarti. Oh, ini di anu utamanya nih. Services salon. Nah, sebentar teman-teman. Baik, kita mulai dulu teman-teman. Mulai lagi maksudnya. Mulai dulu berarti saya mulai dari awal dong. Ini saya mengecek kembali apakah saya benar gitu dalam proses pengerjaan mode ini ya teman-teman. Sedikit ragu saja, tapi karena udah kelihatan sudah betul, ya udah kita lanjutkan. Next services kita ganti salon tadi, berarti salon products, counter kita ganti sales haircare mana? Ini kita ganti menjadi sales haircare. Ini berlaku sebagai akun penjualan untuk produk haircare. Solariumnya kita ganti dengan sales skincare. Skin. Skin cara. Oke. Kemudian apa lagi tuh? Hair products. Oh, secara angka juga beda nih. Dia pindah ke dari 4.200 jadi 2.000 dengan 2.100. Oke. Karena jatuhnya bukan servis ya. Ini jadi 2.000. Menjadi 2.100. Oh iya, untuk apa? Kan tadi banyak yang kita hapus, termasuk yang akun 4 2.000 ini untuk perapikan lah. Jadi ada 1.100 haircutnya. Kemudian ini 4 2.000 untuk akun penjualan haircare, 2.100 untuk penjualan skincare. Ya. Kemudian hair products customer jadi purchase kita ganti berarti di cost of sales sini.
Ada yang berubah nama akunnya? Tidak ada, masih sama. Ini ganti jadi hacker purchase. Ini mungkin istilahnya kok di bahasa Indonesia kan ditaruh untuk apa HPP-nya hacker lah, produk hacker. Ini HPP-nya untuk produk skincare. Ya, sudah. Nomor, nomornya kita sesuaikan dari 1300 jadi 1200. Oke, kemudian kita mungkin udah selesai, kita close aja lah. Kita lanjut. Apalagi pembuatan data akun baru. Oke, berarti masih sama. Di sini akun list. Kita new. Nah, di sini kalau new kita buat dulu. Ini detail, berarti ini ada dua pilihan, ada yang header, ada yang detail. Karena di modenya eh, nulis kata detail, maka kita ke detail. Untuk bagian account type-nya dia bank dengan akun 2120 cash USD karena IDR sudah kita buat sebelumnya melalui edit akun. Kita oke kan. Oh iya, di sini currency-nya kita pakai USD. Nah, ini ada peringatan mau dibuat akun cash exchange-nya enggak? Maksudnya dari dolar ke rupiah itu seberapa? Dibuatkan akunnya seperti ini. Kita okekan saja. Nah, ini nanti kebuat. Jadi, exchange ini nanti isinya tentang misalnya di cash USD-nya 1 dolar. Maka di cash exchange-nya akan berangka 16.000 sesuai tadi persamaan dari 1 dolar ke rupiah. Dia akan mengikuti berapa besarnya akun ini, akun cash USD, maka dia akan mengikuti nih seberapa besar rupiahnya. Jika dia 3 dolar berarti sekitaran 48.000 mungkin nanti di penjelasan di penjabaran apa nominal akun cash exchange ini. Jadi ya begitulah intermezzo. Ini udah dibuat, oke. Akun biar enak ngelihatnya. Ini udah kebuat. Jangan lupa cash USD exchange-nya ini kita ganti ke order set-nya ke bank karena dia masih merupakan aset melalui bank. Kemudian cash, mana cash? Nah, kita buat untuk cash apa nih? Oh, ini edit ya, bukan baru. Oke, kita new dulu. Kita ke bank. Oh, 2130. 2130. 2130 itu di cash MYR Malaysia Ringgit. MYR. Nah, detailsnya jangan lupa kita ke Ringgit. Ada peringatan ini sama kayak tadi, maka akan membuat exchange-nya dari apa nominal ringgit yang didapat ke rupiahnya seberapa gitu, seberapa besar berdasarkan satuan ringgit. Oke, udah kebuat ya. Udah set, kita ganti ke bank. Sama ini kita udah mulai ke bank. Udah masuk ke bank 2150. Ini bank USD. Sama kayak tadi, kita ke details, IDR-nya ganti USD, otomatis kebuat. Apakah dia berada di bawah BNI? Oh ya,
Tuh. Jangan lupa diubah order set jadi bank. Jadi masih satu kesatuan. Kemudian bank USD kita tambah lagi bank untuk MYR alias Malaysia Ringgit. Maaf, saya hampir menyebut Malaysia Rupiah. 160 bank MYR. Izin untuk majukan meja karena saya agak sedikit nunduk, agak susah. Nah, dekat kayak gini kan enak. Ke details. Oh, belum. Saya belum mengubah ke bank. Nah, sini ringgit. Kita oke kan apakah sama? Sama. Oke. Kemudian bawahnya ini kita ada aset yang jadi bank. Oke, kemudian traders-nya alias piutang melalui uang dolar. Kita buat juga ini di account receivable, akun penerimaan. Kalau salah bahasa Inggris saya, mohon maaf ya. Tapi setahu saya itu, receivable itu akun penerimaan lah, piutang, terus apa gitu. Trade debtors, USD, 210. Nah, ini nggak usah di otak-atik, yang kita fokuskan ke sini, DR jadi USD, kita oke kan, udah. Oke. Nah, ini order asset kita ganti ke account receivable. Sesuai ya dengan mode ya. Kemudian buat lagi. Oh, untuk MYR. Ringgit. 22210. Trade creditors. MYR. Kemudian ke details. Kita ke MYR. Ya, oke. Sudah masih sama ya. Trade debtors. Nah, ini kita ganti ke account receivable. Mohon maaf, bukan creditors, debtors. Mohon maaf. Pantas saya tadi lama, kenapa apa yang salah ya? Rasanya ada yang salah, tapi apa gitu? Rupanya salah penyebutan penulisan debtorsnya. Oke. Nah, untuk nomor akunnya udah betul. Yang salah cuma penulisannya. Sebenarnya debtors mana creditors saya nulisnya. Oke, selanjutnya kita buat new lagi. Ini ke trade creditors. Mungkin ini untuk akun utang. Utang masing-masing mata uang. Berarti masuknya di account payable. Berarti yang ini 2221 trade creditors untuk USD. Nah, ini anak currency-nya kita khususkan untuk dollars. Masih sama ada peringatan seperti tadi. Kita lanjut. Oh, bukan. Salah. 20. 1. Oke.
Oh, nanti kita ubah. Saya tadi salah, jadi dia otomatis ke 2222 harus yang harusnya 2221, tapi tidak apa-apa, kita nanti ubah ke depannya. Berarti dia di bawah nih, dia masuknya di liability, kewajiban. Nih, masuknya di sini. Ini kita ubah, aman. Bisa diubah, bisa di-edit. Nah, ini jangan diganti karena ini exchange. Yang perlu diganti cuma ini, account payable. Oke. Kemudian new, kita buat lagi masuk ke MYR, masih account payable. Mana account payable? Oh, di sini. 2, 22, 30. Ini masuknya trade creditors, MYR. Currency-nya kita masuk ke ringgit. Kita oke kan. Ini 31, 31. Semuanya detail ya. Kecuali satu ini header. Salah. Di exchange ini. Nah, order liability-nya kita ganti account payable. Kemudian kita buat VAT clearing. Dia account 23 masih di 2. Order liability. Kewajiban lainnya dia di 2340. Ini berhubungan dengan pajak mungkin nih. Karena VAT, value added taxes, karena IDR, kita sesuaikan IDR. Ini sudah terbuat, kemudian order income-nya ada forest gain. Order income, mana order income? Saya lupa. Nah, di sini 82.000. Oh ya, dia ini header. Jadi induknya beberapa akun. Maksudnya di forest gain. Oke. Dia ndak ada peringatan untuk mengubah IDR atau apa, berarti kita abaikan. Nah, ini bawa details. Masuknya di order income. Realize gain. Order. Nah, 2100. Realize gain. Loss forex. Sudah. Mungkin kita lihat dulu lah. Dan enggak keliru. Ini VAT clearance udah. Order income. Oh, udah kebuat nih. Satu lagi mungkin. Ya, satu lagi. Ada income 2200. Unrealized. Unrealized gain. Tanda kurung loss. Forex. Kita oke kan? Oke, sudah. Ya, mungkin itu dulu. Saya istirahat dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya jeda saja sebentar. Bisa kok. Baik, kita lanjut. Kita
Lanjut lagi. Udah semua ya. Kita close. Udah. Terus apa lagi? Oh iya, pembuatan data jobs. Oh kan, pembuatan data pajak dulu. Atau mungkin ini, linked account. Nah, linked account saya belum. Kita set up linked account-nya buat menghubungkan akun-akunnya biar tidak berantakan. Kita ke menulis currencies. Nah, dimulai dari rupiah dulu. Payable mungkin seperti ini. Ya, sama. Ceklek semua. Cara account-nya juga sama nih kayaknya. Saya zoomkan dulu. Ya, sama. Semoga sama ya. Nah, ini untuk payable-nya, untuk pembayarannya, pembelian. Kalau disamakan lah perkataannya. Ini sama, sama semua ya. Untuk memastikan aja. Nah, kok USD ini yang perlu di otak-atik. Kenapa perlu di otak-atik? Karena banyak yang perlu dihubungkan. Karena kan pembuatan akun-akun untuk mata uang USD ini kan baru dibuat semua. Jadi, nah banyak kosong. Jadi kita ubah dulu. Ini trade debtors-nya kita tambahkan ke USD 2210, kemudian cash-nya ke USD. Ini sama, payable, semua kolom di checklist. Ini 53.000. Let this, sekarang. Income account for trade in this currency, maksudnya di sini akun kewajiban untuk deposit, maksudnya di customer deposit, beban atau biaya biaya pembelian untuk diskonnya, diskon given. Ini pendapatan akun untuk pembayaran yang telat, misalnya lewat dari 30 hari masuk ke akun ini. Tapi karena di studi kasus kita tidak menyematkan berapa persen jikalau uh, customer kita membayar telat, jadi ya mungkin late fees collected ini tidak bakal ada nominalnya lah. Kita sesuaikan mode aja, nggak apa-apa. Payable account, kemudian payable account, trade debtors mana? Jadi 2210. Oh, di sini. Kemudian IDR ini kita ganti US. Ini tidak usah di checklist. Ini secara urutan dengan ini mirip, cuma anggap aja ini untuk, mohon maaf alarm saya bunyi. Payable saya apa untuk kolom ini sama, mirip-mirip kayak ini, cuman bedanya kalau ini untuk pembayaran atau pembelian, ini untuk penerimaan kas atau ya penerimaan kas. Nah, payable secara kolomnya mirip, tapi akunnya pasti beda dong. Ini trade failed di 6.700. Jadi nyari lewat sini saja, udah. Enaknya BSS sih gitu. Kita nyari lewat sini udah langsung dihubungkan. Ya, diskon taken.
Maksudnya diskon taken ntar 1.600 ya. Oke, let page paid. Kok ini apa? Let page collected. Let page paid. Beda tapi. Oke, ini udah semua. Kita oke. Untuk mata uang United States Dollars. Kemudian di MYR receivable mungkin mirip ya, cuman bedanya di trade debtors-nya kita ke sini. Ini untuk akun untuk meletakkan pendapatan di yang didapatkan lah, masuknya di trade debtors. Kemudian ini masuknya ke MYR. Kita checklistkan, receivable ini sama kayak tadi, 45.000. Ini 2.600. 3.000. Empatnya 6.000. Kemudian yang ini sama juga. Ini udah betul ya MJR. Nah, kalau payable beda. Ini case-nya kita ganti ke MJR. Ini ganti ke MJR, creditors. Sini kita ganti 6.700. Trade paid. Kemudian 1.2420. Deposit paid. Ini 1.600. Kalau yang ini 1.800. Net is paid, discount taken, deposit paid, trade paid. Kita oke. Di ringgit Malaysia. Ini kalau salah untuk memasukkan akun-akun mana yang diperlukan, ini mungkin bakal fatal di transaksi-transaksi berikutnya gitu. Maksud saya di input untuk menginput transaksi karena ini kalau tidak diatur dia bakal langsung ngarahin ke sini untuk diatur terlebih dahulu. Kalau kalian langsung masuk ke menginput transaksi, mereka akan langsung ke sini dulu. Kalau sistemnya langsung mengarahkan ke sini untuk diatur terlebih dahulu. Udah diatur seperti ini, udah kita oke. Kemudian pembuatan data pajak PPN di menulis test code. Nah, PAT ini kita ganti ke PPN. Description-nya pajak utama nilai dengan rate 11%. Yang lain tidak usah diotak-atik. Nah, tipe pajaknya ini value added tax, pajak utama nilai 11%. Ini sudah ya 11%.
tekan tombol OK, udah tadi, kemudian close. Kemudian data jobs, ini sebenarnya agak opsional sih, kecuali kalau kalian punya inputan transaksi yang kompleks gitu. Tapi kalau yang kayak pembelajaran kita nih sebenarnya kalau ini tidak dimasukkan juga tidak apa-apa sih. Tapi tidak apa-apa. Ini untuk eh, sekedar sekedar pengetahuan. Untuk job numbernya kita ke P, new job kita ganti produk, alias produk. Kok produk itu bahasa Inggris, penyebutan bahasa Inggris, kok produk itu bahasa Indonesia. Kita ke OK, new, kita ke J, ini untuk jasa, alias service nanti untuk salon ya. Ini maksudnya ini produk tuh untuk transaksi penjualan untuk healthcare, skincare mungkin nanti kalau dijual atau dibeli ini masuk jobnya di P. Kalau J ini untuk pendapatan jasa salon. Misalnya di salon CP Kembang Jelita itu yang dilayani salon pangkas rambut, maka ya masuknya ke J nanti transaksinya. Kita close. Nah, pembuatan kategori ini sama juga nih, tidak salah di list, kemudian kategoris, kemudian kita klik new. Nah, ini untuk lokal, kita kasih L, nyangkut teman-teman, saya pikir salah salah pencet. L lokal, ya ini untuk studi kasus perusahaan ini kan bakal banyak perusahaan yang berasal dari Malaysia atau mungkin di luar negeri. Jadi kita buat eh, perbedaan L untuk lokal yang benar-benar perusahaan Indonesia punya dengan O persis untuk perusahaan di luar negeri. Tapi kita buat dulu persis. Tapi banyak juga sih kasus lainnya ndak harus asal perusahaannya gitu, asal lokasinya gitu. Sesuai sesuai keinginan sih mau dibuat kategori ini untuk apa gitu. Tapi kalau di studi kasus ini kita buat seakan-akan kategori ini untuk perusahaan-perusahaan kok yang lokal kita pilih L, kok perusahaan yang internasional atau di luar Indonesia kita masuknya ke O. Kita close. Sudah semua diisi. Price-table ini untuk perbandingan harga suatu barang. Jadi ada IDR, USD dengan IMYR. Kita tekan list, tidak salah di price label, tidak salah di sini, ya custom. Kita pelan-pelan dulu ya. Di list, ini custom list and field names, di sini price labels. Nah, kalau yang di level A kita ganti IDR untuk masukkan harga persediaan yang rupiah. Kemudian US dollar untuk masukkan harga yang harga dolar. Kemudian MYR untuk harga yang ringgit. Kita oke. Ini udah semua. Nih pembuatan data pelanggan, pemasok dan karyawan. Nanti kita mulai dulu. Uh, 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 uh. Ya, sebelum itu kita jeda dulu ya teman-teman. Saya mau istirahat dulu sebentar. Kita cuman di jeda kemudian dimulai lagi. Videonya ndak bakal eh, berakhir. Masih satu video kok. Aman. Baik, ayo kita lanjut. Lanjutkan buat selanjutnya pembuatan data pelanggan, pemasok dan karyawan. Nah, ini masuk ke card file, tidak salah. Di card list, ya. Nah, di sini masih kosong ya. Karena kita mau membuat customer, kita klik ini, mau lebih nyaman. Atau boleh nanti langsung klik new, nanti diatur aja. Ini customer, kita new. Nah, ini udah otomatis ke customer. Mohon maaf. Di name-nya kita ke toko Robinson. Toko Robinson. Dan card ID-nya C001.
Currency-nya IDR ya, karena dia lokal. Oh, alamatnya boleh. Veteran Pontianak. Veteran Pontianak. Boleh juga Pontianak ditaruh sini, tapi ya terserah lah, custom lah, sesuai keinginan. Nah, di sini untuk yang lain-lainnya tidak salah, apakah ada yang mesti diubah. Nah, di sini mungkin ya. Nih, ini masih sama nih, given number of days, eh, dimulainya tanggal transaksi itu baru mulai dihitung hari pembayarannya. Diskon days-nya sampai tanggal apa? Sampai tanggal yang ke-10, batasnya sampai ke tanggal 30, maksudnya 30 hari gitu batas pembayarannya. Diskonnya 2% jika telat nol. Karena ini konteksnya masih sekedar untuk pembelajaran, jadi ya kita kosongkan saja lah. Tidak apa-apa. Text code, ya ini perlu kita ganti ke PPN. Apakah yang saya perbuat ini benar? Oh, benar. PPN. Jobs. Tidak ada yang seperti itu. Ya, apakah perlu diubah? Sebentar. Nah ini. Item price labelnya kita ganti EDR. Kemudian klik OK. Ini untuk menyesuaikan kalau toko Robinson belinya pakai rupiah, ya rupiah semua harganya nanti diaturnya. Nah, kalau udah kebuat, sistem akan menampilkan ini. Artinya udah sempat kebuat dah toko Robinson. Kita next lagi, toko Stellar, masih lokal kayaknya ya di Mempawah. Mempawah dekat Pontianak nih kotanya. Ini toko Stellar. Angkat ID C002. Ini IDR. Sellingnya, best selling price-nya IDR. Text code-nya PPN. Kemudian yang lain-lain udah betul. Kita oke kan. Kita buat baru lagi. Ini CV. Nah, ini beda nih. Ini Malaysia punya, kalau kata orang Malaysia. Ini Malaysia punya, jadi yang membedakan di antara yang toko Stella dan toko Robinson itu currency-nya, IDR-nya kita ganti MYR. Karena nanti dibayarnya pakai uang ringgit. Nah, item price label-nya kita ganti ke MYR. Text code-nya masih PPN. Sisanya sama. Payment nggak usah diotak-atik untuk di mode ini ya. Nggak tahu kalau di mungkin ada mode yang harus mengubah payment details-nya, payment method-nya menggunakan cara pembayarannya seperti apa. Mungkin ada di mode yang lain, tapi kok di mode yang ini nggak usah di otak-atik istilahnya. Nah, udah di setting, oke. Kita new lagi. Anthony. Anthony. Ini dalam kasus apa nih? Kita lihat dulu lah nanti. Alamatnya tidak ada, tapi dia menggunakan uang dolar, USD. Selling, ini pakai USD. Text code-nya PPN. Masih sama, kok dia beli share credit. Oke. Kemudian ke supplier. Sebenarnya bisa diubah sini, jadi supplier gini. Atau kok pengen enak di sini. Jadi dia tidak berubah-ubah. Nah, dia otomatis sudah ke supplier. Suppliernya PT Mustika Ratu. Card ID-nya S004, S001 maksudnya. Mohon maaf.
Addressnya di Jalan Mustika Ratu, Jakarta. Jakarta, oke. Di Baying ini pakai VPN. Pakai VPN, terus apalagi yang mau diatur? Apakah ada kayak first travel? Sepertinya tidak ada. Nah, ini perlu diubah nih kayaknya nih. Payment is due. Kita pun sama menerapkan pembayaran termin 2 per 10 N per 30 sesuai kebijakan perusahaannya. Kok saya baca lah. Kita oke kan? Apakah sudah semua? Sudah. Kita oke, ini udah otomatis sistem akan nampilkan ini. Kalau udah dibuat, kita buat baru lagi supplier PT Unilever Indonesia dengan alamat di jalan belum S002 dong, kad ID-nya. Addressnya alamat di Jalan BSD, BSD, B, oh iya BSD, betul ya BSD, Jalan BSD Boulevard Barat, Barat Tangerang. Kemudian, nah ini currency masih IDR, buyingnya kita ubah, text code-nya jadi VPN dengan ini ganti juga in a given number of days 10, 30, 2. Nah, sudah terbuat. Kemudian kita new lagi. Nah, ini perusahaan dari Malaysia punya. The Herbs Holding. Ya, agak beda lah dengan Indonesia. Kok Indonesia kan PT, CV. Kok ini mungkin pakai M, SDN, BHD gitu. Beda kode perusahaannya itu. Udah beda sekali lah. Beda negara dan beda peraturan. Nah, currency-nya kita ganti ke ringgit. Karena ini memang perusahaan dari Malaysia punya. Kad ID-nya S003, alamatnya di Jalan PKK, Selangor. Selangor itu di mana? Di Malaysia Timur nggak salah. Dekat Kuching mungkin. Atau dekat Kuala Lumpur di Malaysia Barat. Lupa. Text code-nya kita ganti ke PPN. Ini ganti ke given over days. Ada temen 10, 30, diskonnya 2. Oke, kita oke kan. Ini MYR ya. Nah, kalau perbedaan current balance-nya pasti RM-nya ini RP, ini pasti RM. Menyesuaikan currency yang sudah saya atur tadi. Kemudian new, kita buat PT PNG. Nah, ini mungkin perusahaan yang khusus gitu. Mereka bayarnya pakai dolar. Ya, gaya emang perusahaannya. Tapi ini kami buat sendiri sih, kami dari kelompok satu. Sosokan buat dia bayar ke dolar gitu. Karena saya bingung mau perusahaan luar sana, misalnya Amerika, perusahaan apa gitu. Udah lah, mending perusahaan lokal. Tapi mereka ceritanya bayarnya pakai USD gitu. Aman lah buat contoh. Yang di Indonesia addressnya di Jalan Harapan. Harapan 2, Karawang. Kemudian text code-nya ada di PPN. Ganti di given number of days. 10, 30, ini 2. Udah, oke.
Ini udah semua ya. PNG ini udah currency-nya udah di USD kan, jadi dia otomatis. Kemudian apa lagi? Employ, kita menambahkan employ, ada Vito. Nah, seperti yang tadi itu, ada, ada dua cara yang lewat sini juga boleh. Tapi karena tadi udah ngasih contoh, jadi ya udahlah. Vito E001, bukan di sini, ke ID dong. 001, sisanya mungkin udah banyak diubah, kan ada alamatnya kok di mode ini. Currency-nya IDR, oke. Nih, atau kita ubah kayak gini aja lah. Nah, kita di sini aja biar dia langsung employ. Takutnya saya salah input. Yang harusnya employ malah di supplier. Cinta E002. Ini sebagai karyawan ya, karyawan dalam perusahaan itu misalnya ada bertiga. Ada Vito, Sinta dengan Asma. Ini ke Lasma dulu. Lasma E003. Kemudian sudah kita IDR kansinya. Nah, ini yang khusus personal. Personal ini Olivia ini anggaplah sebagai seorang pemilik. Jadi dia bukan karyawan. P001, DDR, udah oke. Okay. Nah, anggap aja pemilik gitu, seorang pemilik Olivia. Jadi masuknya di personal, bukan seorang karyawan. Udah semua, kita close. Terus apa lagi nih? Setup saldo. Nah, ini kadang menjadi hambatan ya untuk pembuatan di ABSS Primer, termasuk teman-teman saya dan terutama saya juga kadang tidak balance, tidak apa gitu. Tapi tidak apa-apa, kita coba. Ini di menu setup, balance, kemudian account, opening balance. Oke. Okay. Setup ya. Balance, account opening balance. Nah, ini kita mulai di sini nih. Oke. Okay. Kita coba ya. Ini 1.450.000.000. Ini karena akumulasi berarti ini mungkin negatif. 518.750. Nah, karena akumulasi kita negatifkan karena dimasuknya di sebenarnya akun-akun aset nih dia otomatis ke debit, cuman karena ini merupakan akumulasi sebuah entah ini peralatan dari toko, jadi masuknya di sini. Furniture. Sebentar teman-teman, ada sedikit kendala sebentar. Saya jeda dulu. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Oke. Nah, saya iya. Oke. Ini apa nih? Oh, kita menu setup, balance, akun banding balance. Nah, kita sesuaikan. Furniture 450 juta. Ini negatif karena ini akumulasi. Uh, 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 kemudian cash juta 289.700, USD-nya 2000. Nah, di peringatan seperti ini untuk menyesuaikan cash USD exchange-nya dengan cash USD yang ada misalnya 2.000 dolar tadi, kalau di exchange cash USD-nya berapa gitu kan. Nanti di sistemnya akan menghitung secara otomatis. Kita calculate now. Nih kita sesuaikan memang
apa konversi rupiah ke USD-nya 16.242, maka opening balance-nya dari 32 juta, kita oke kan. Nah, dia otomatis sudah kehitung. Apakah berpengaruh ke balance-nya sebuah debit kreditnya? Enggak. Dia tergantung dari USD-nya berapa gitu. Ini kan lebih ke kayak perumpamaan lah, penggambaran. Kalau di rupiah USD itu sekitaran kok 2000 US dolar itu 32.482.000. Kita lanjut di case MYR-nya ada 1000 ringgit Malaysia. Ini sama, kita calculate now. BNI dia ada di 200 juta. Kemudian USD ada di 21.000. Calculate now. MYR ada di 5.500. Ya, 21 ini. Kemudian trade debtors-nya ke dirupiahkan 6 juta. Mohon maaf. Di sini US dollarnya ada di 40. Ini sama karena ada namanya exchange, dia otomatis mengubah dari 40 dolar ini ke rupiah. MYR ringgit ada di 40. Nah, di sini debtors harganya ada di 6.060. Eish, 60 juta. Skincare-nya ada di 24.360. Kemudian trade creditors-nya ada di 12 juta. Trade creditors di USD 60 dolar. Kemudian RM-nya 75 ringgit. Kemudian VAT collected. Ya, VAT collected-nya pajak yang terkumpul mungkin nih bahasa Indonesia-nya 30 juta. VAT paid-nya ini karena tidak semestinya harusnya di kredit, dia malah di debit, jadi kita negatifkan. Modalnya 650 juta. Kemudian owner share ini negatif, tidak salah, 23.600.000. Kemudian ini 1847.748.635, masih kurang 600 juta. Nah, kita lihat dulu apa yang nggak balance. Karena ini mungkin sambil ngobrol, jadi mungkin saya nggak ada yang kelewatan. Saya coba cari dulu, atau mungkin kita jeda dulu ya. Mungkin ini bakal lama. Nah, setelah ditelaah, emang ada sedikit kesalahan. Ternyata saya keliru di, alhamdulillah,
Ternyata ada kesalahan di bagian sini di VAT page yang harusnya negatif saya positifkan jadi 650 juta, bukan negatif 650 juta. Jadi ini udah balance, kita oke kan? Oke, terus apalagi nih? Nah, catatan saldo piutang ini ada di menu setup, di customer, karena di piutang. Nah, ini kita klik saja Robinson nih, add sales. Kemudian di sini, nah kita langsung saja invoice-nya kita sesuaikan INVP 01 dengan tanggal 27 24 27 12 2024. Kemudian 6 juta piutangnya, nggak pakai tax, nggak pakai pajak. Nah, ini jobnya P karena dia mungkin di piutang yang beli produk. Terus ini lokal karena ini protokol Robinson merupakan toko lokal ya yang ada di Indonesia. Kemudian record. Ini notifikasi pesan peringatan pop up. Ini kalau sesuai dengan uh, thread debtors yang kita masukkan tadi. Kalau memang sesuai, maka dia ngasih peringatan bahwa ini uh, piutang yang sudah kamu masukkan ini udah balance. Kita klik OK untuk rupiahnya. Kalau untuk ringgit dengan USD-nya masih belum ini. Nah, di CP Melayu Indah juga ada piutang. Dia di NPP 2 tanggal 30 bulan 12 2024. RM-nya 50, tidak pakai pajak. Jobnya P, kategorinya baru overseas karena dia merupakan perusahaan di Malaysia. Kita okekan record. Kemudian tadi ada notifikasi bahwa udah balance. Kemudian di Anthony juga kita punya utang. Ternyata dia beli produk juga. INPP 03 di tanggal 31 Desember 2024. US dollarnya sekitar 40, tidak pakai BPN. Ternyata dia membeli sebuah produk dengan kategori O. Karena dia bule nih, Anthony. Kemungkinan. Karena karena memang di modelnya ditulis overseas. Kita record. Ini udah dikasih pop up bahwa sudah balance dengan nominal yang kita masukkan di trade debtors USD. Kemudian saldo utang kita close dulu. Untuk saldo utang kita ke setup balance ke supplier balances. Nah, di sini apa aja yang perlu dimasukkan Unilever. Pilih Unilever, kemudian add purchase. Maaf, saya mana langsung record. INVU 01 di tanggal 25 bulan 12 2024, 12 juta. Dengan job membeli produk, kategorinya lokal. Kita record.
Congratulations, berarti udah balance dengan rupiahnya. Kemudian kita ganti ke di Herbs. Ternyata kita ada utang sama perusahaan ini. Info 02. Kemudian di 27, 12. Mohon maaf saya salah, rupanya belum terpencet. Belum dipencet sama sekali. Ini 75 ringgit. Ini sudah diatur ya rate-nya MGR. Untuk jobnya P, kategorinya overseas. Kita record. Nah, sudah congratulations, berarti udah balance. Kemudian kita pilih lagi PT PNG. Kita add purchase. Di PO-nya kita ke INPP. Harusnya info salah nih saya nih. Harusnya di mode ini info harusnya. Info kosong berapa gitu. Invoice utang maksudnya itu. Kok P itu piutang. Ini salah mode, nanti diperbaiki lah. 03 ini 29 12. Biasa kalau penulisan di mode itu kalau salah tulis, salah apa, selalu lah. Pasti ada kesalahan lah penulisan. Tapi tidak apa-apa, nanti kami coba ubah. Tapi ini kita balik lagi konteks. Ini info ya, info 03. Ini 60 dolar. Kita record, sudah dianggap seimbang. Kita mungkin periksa dulu di shorts-nya apakah dia info. Oh, dia info juga. Saya aja yang salah ini. Salah penulisan. Kami sih lebih tepatnya. Kok saya, berarti saya yang sendiri membuat ini. Oke, udah semua kita close. Udah semua dimasukkan. Oh, ini pembuatan catatan persediaan barangnya. Oke, boleh. Ini udah dimasukkan kan? Catatan persediaan barang, kita mulai di inventory. Tadi inventory, kemudian item list. Kok saya tidak salah? Nah, item list, new. Nah, baru kita buat nih. Satu-satu. Item number MRH dengan nama Mustika Ratu. Ratu Heltonic. Nah, ini kita buy this item. Untuk buy this item, cost of sales-nya kita alihkan ke purchase, haircare. Kemudian yang ini kita masukkan ke mana tuh? 1 2 4 ya, 4 2000. 2000 ini sales, inventory, ini masukkannya ke haircare. Sini 2310. Udah, terus apalagi yang kudu diubah? Buying details. Oh iya, ya ini mesti diubah sih. Ini base-nya ada di 650. 650 ada di Anda, ini enggak usah diubah maksudnya. Masuknya di PPN. Ini satuan unitnya itu dus. Dan kita pakai satuan dus. Ini USD-nya berapa nih? 40,02. Untuk MYR-nya dia di 169 ya. Bentar.
Saya zoom dulu, takutnya keliru. Nih, dari sini aja udah keliru. Harusnya di sini 169,75. Oke, udah semua kayaknya. Sebentar. Kok di contohnya gimana? Saya sesuaikan dulu, takut salah. Iya, kayak gini ya. Di buyingnya saya belum ngubah ini. Harusnya VPN. Text code. Ini ada di sini nih. Nah, harus diubah ke VPN. Jadi kalau ada transaksi itu dia otomatis exclude VPN juga. Kita oke, kita new lagi. Ada SHR, sunset hijab, review sampo. Nah ini sunset ini apakah sama? Ya sama, ya sama sih. Kemudian buying detailsnya ini udah VPN. Nah ini yang harus diubah di 630. Ini USD-nya 2 juta, 38,78. Ringgitnya di 164,53. Udah ini, ya satuannya dus. Hmm, mohon maaf. Kita oke. Eh, kita new lagi. STM 40. Disnotin. Moisturizer. Moisturizer SPF. Dia harusnya nih plus sunscreen ya harusnya, tapi karena di ABSS ini ndak nggak bisa dipenuhkan sampai situ, jadi saya singkat saja di Snow Tinted Moisturizer SPF 50. Aslinya ini moisturizer, dia plus sunscreen juga, dia double, dia sebagai pelembab, iya juga sebagai sunscreen, iya juga di produk ini. Tapi nggak apa-apa, ini kan jadi contoh aja, contoh produk, contoh modul. Nah, di sini kita ganti skincare karena dia mau pakai skincare ini. Kemudian ini ganti skincare, sales skincare untuk untuk APP masuk ke sini, untuk penjualan masuknya ke sini, untuk inventory masuknya ke skincare. Karena dia skincare. Ini BPN, sellingnya kita ubah. Dia nggak bisa, ya, nggak bisa diubah ke RM ya, tapi nggak apa-apa. 1.500.000. Untuk USD-nya kita buat ke 153,92 sesuai modul. Kemudian 652,91. Kita oke kan? Nah, sebelumnya saya lupa. Ini di bawahnya ini kan DEF, sebenarnya nggak harus sih, tapi biar untuk berhati-hati lah kita kosongkan saja karena tidak dipakai. Takutnya ngaruh pada saat penginputan transaksi. Khawatirnya sih begitu. Oke, ini berapa nih? Apakah udah betul?
0,9192. Oke. Terus satu lagi yang terakhir ada di OTE, TE Olay Total Effect. Ini pelembab juga nih kayaknya. 7 prim. Nah, ini udah sama. Terus ini BPPN ini 2 juta 500 ganti 450. Ya, ini kurangannya tidak bisa, jadi mau mulai dari awal lagi. Nah, BPN ini diubah jadi 150,84. Ini jadi 639,85. Kita oke. Nah, ini udah semua ya. Oh, ini Snowtin. Saya mau meriksa Olay. Olay di 150,84 dengan 639,85. 2.450. Nah, ini perlu dikosongkan nih. Untuk kehati-hatian. Takutnya ngaruh untuk teman-teman anggota saya ke depannya untuk menjelaskan ini. Nah, udah kosong. Nah, udah semua kan? Udah, kita close. Kemudian ini saldo bersihan barang kita masukkan di adjust inventory. Mohon maaf, count inventory. Salah. MRH kita tulis sini dia ada 5 kuantitinya. Ini 5 juga, 5 5 adjust. Nah, ini kita kosongkan saja, enggak terlalu ngaruh. Ini opening balance. Ini J001 kita ubah di 1 Januari berarti 01 2025. Nah, unit cost-nya nih 600.000. Ini 612. Ini 2.472. Kemudian ini 2.400.000. Ya, udah semua kan. Nah, kita sesuaikan lagi kalau MRH Musika Ratu 2310 sebagai hacker, SHR, nah ini Sunsilk, tidak salah Sunsilk hijab. Ini masuknya ke hacker masih 2310. Ini udah SHR. STM 50 7.400. Oh iya, ini kan udah berurutan ya, jadi ini keliru nih saya nih untuk ngikutnya nih. OTE di 2.400.000 di sini. Ya, ini ndak berurutan nih, ndak sesuai dengan ini. Tapi ndak apa-apa. SHR dia 612. Sedangkan ini STM 50 di 2.472. Nah, untuk anaknya semoga sama ya, MRH 2310, OTE 2320 mana? OTE ini 2320, SHR 2310, sedangkan STM 50 ada di 2320 masuk di skincare. Untuk unit cost-nya MRH 600, SHR-nya 612.000, STM 50-nya 2.472.000, sedangkan OTE-nya 2.400.000. Kemudian eh, ini kategorinya kita L, lokal, karena kita yang membuatnya. IJ kita ganti harusnya. Kok di contoh ini apakah saya, oh sempat saya ganti. Lumayan teliti lah.
IJ001. Kita record. Oke, sudah. Nah, untuk bab 2 nanti saya serahkan kepada teman-teman anggota saya untuk penjelasan ini. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok satu mengucapkan terima kasih sudah menonton part pertama eh, eh, untuk pengajaran tentang modul penggunaan aplikasi ABSS Primer. Jadi itu saja. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.